Welcome back to Ijong Podcast. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu. Lagi nyantai-nyantai pastinya. Dan gue temenin buat lu semua yang lagi di jalan, macet-macetan, atau lagi menunggu kereta, menunggu bis buat pulang dari kantor sambil istilahnya senggangin waktu. Lu dengerin gue temenin. Ya, hari ini sorry ya kalau suara gue agak sedikit kecil, kalau suara gue agak sedikit hilang-hilangan karena gue lagi based onnya lagi sakit, gue lagi radang, jadi agak nggak enak gitu buat ngomong. Cuman gue takut gue nggak bisa nyampein cerita, dan gue udah terpikirkan cerita ini, makanya gue pengen nyampein ke lu semua. Dan anyway, yang pastinya adalah peralatan podcast gue nggak tampil dengan prima karena gue nggak sempet ngesetting, karena sumpah lagi capek banget, lagi nggak enak badan banget, jadi terlalu pusing. Nanti yang ada malah gue pingsan, nggak jadi cerita. Mungkin ada kali yang kalian senang, bang lu udah pingsan aja bang, gue malas dengerin cerita lu. Ya ya, thank you, nggak apa-apa, nggak apa, pengharapan buat gue kali kayak gitu ya. Aduh, gila ya, gue ngerasa kangen loh, kangen kehidupan gue sebelum gue menjadi budak gaji, sebelum mengemis tentang disuruh-suruh orang untuk mendapatkan secerca harapan uang. Yang gue kangenin adalah di masa gue bisa bangga jadi diri sendiri, bisa bangga jalan-jalan sama teman-teman, sama pasangan gue. Tapi besoknya adalah balik lagi, gue bukan superhero yang bisa ngubah semuanya. Kali ini gue harus pensiun dari hal tersebut yang membuat gue cuma bisa berdiam diri, cuma bisa kelelahan tanpa tahu pikir ulangnya seperti apa, tanpa tahu apa yang harus dilakuin selanjutnya. Karena backgroundnya adalah di saat dulu gue kangen dengan teman-teman gue bisa keluar gitu aja. Tapi sekarang gue kangen dengan teman-teman gue, mau keluar pakai apa? Tanpa uang. Ya, tanpa uang. Mau keluar pakai apa, Bray? Semua butuh uang. Kalau dulu zaman yang gue kuliah kan uang istilahnya ada yang ngasih. Tapi kalau sekarang udah gede gak enak lah dikasih uang. Cuman jadi bucin mah tetep nggak enak dikasih uang, bucin mah tetep anjir. Susah. Jadi gue kangen buat motoran ke gunung lagi, buat motoran jalan-jalan lagi di daerah kota kembang yang amat teramat mengasihkan. Bandung adalah sebuah tempat kenangan yang begitu banyak cerita di dalamnya yang membuat gue lupa akan kehidupan di masa yang lain. Kalau gue udah di Bandung, gue melupakan semua yang pernah menyakitin gue, semua yang bikin gue gak bangga, karena Bandung bikin semua lebih happy di hidup gue. Entah kenapa ya, tapi kata-kata itu cocok banget di diri gue. Kata-kata itu berarti banget kalau udah ngomongin tentang kenangan dan Bandung. Kangen mau motoran gue tuh, asli. Tapi ya udahlah. Anyway, gue udah beranjak bekerja, bukan beranjak dewasa, beranjak bekerja. Jadi ya harus ngerti lah, pikir pakai otak yang paling dalam. Iya ya, kayak gitu. Oke, tema gue kali ini adalah mengenai kehidupan gue di zaman dulu, realita and best true story. Jadi ini terjadi di kehidupan gue sebelumnya dan membuat gue ingin bercerita meskipun gue lagi sakit kayak gini ya, karena pingin banget gue lagi amat sangat sangat untuk bercerita. Jadi ini menyangkut tentang sebuah hubungan antara hati lo dengan hati orang lain,
cuman 2 orang aja, nggak lebih. Kalau lebih istilahnya lu poligami. Nggak bukan poligami. Jadi ini jujur cuma berdua, hati 2 orang ini disatukan, ya udah tahu pacaran atau pasangan. Jadi di cerita gue kali ini adalah mengenai lu bukan jadi diri sendiri, atau bisa disebut bukan gue, itu bukan gue. Makanya lu harus tetap stay tune terus di Ijong Podcast. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu ya Bray, kalau suara gue agak sedikit gak enak di hati kalian, gak nyampe pesannya ke diri kalian, atau mungkin gak dapet saran-saran dari gue yang masuk ke diri kalian. Karena pada dasarnya gue lagi sakit. Suara gue lagi serak banget, gue lagi kena radang. And then gue juga tadi gak prima banget buat namanya nyeting alat-alat dari mic, efek, dan lain-lain. Jadi based on yang langsung gue podcast, karena takut banget cerita-cerita nyata ini hilang hanya karena gue lupa mau ceritain apa. Gue tipikalnya gampang lupa emang, makanya mumpung lagi ngepas gue gas, asik. Kayak gitu. Oke. Kalau yang gue bilang tentang tema bukan gue yakin gak hanya gue doang yang dapat tentang tiket kehidupan ini, tentang tiket permainan dalam sebuah hubungan. Tips dan trik mengenai hubungan yang baik itu banyak, tapi gak semua kita bisa jalanin, gak semua kita bisa lakuin. Karena yang terjadi adalah lu bakal menjadi bukan diri lu sendiri. Ya kayak gue, based on cerita lama gue, banyak banget yang gue alamin adalah gue tuh mau menyenangkan dia, mau bikin dia ketawa, tapi kenapa di saat dia ketawa gue tuh kayak ngerasa bukan gue tuh ngerasa kayak kok cuman dia aja yang senang, kenapa gue yang memperjuangkan gak senang, kenapa cuma dia doang yang bahagia sementara gue yang melakukannya gak bahagia. Cerita ini udah sering banget terjadi dalam hidup gue sampai gue bego karena kebucinan tentang pacaran ini yang membuat gue semakin edik setiap harinya. Karena pada dasarnya gue butuh orang lain, gue butuh bersandar di seseorang yang menurut gue bisa banget yang namanya meluk hati gue. Cerita ini dimulai dari SMA gue. Kenapa sampai SMA ya anjir? Gue juga gak ngerti, tapi keadaannya di SMA, Bray. Kehidupan gue tuh selalu aja dimulai di SMA. Gak ada hal lain. Gak ada yang mulai di SMP. Karena cinta apa ya? Cinta tulus kali ya. Anjir, cinta tulus. Gak ada cinta tulus tuh. Yang ada kebanyakan pakai logika, jarang pakai hati. Ya cowok susah kalau disamain sama cewek. Anjir, kenapa ya di cerita ini gue menghela nafas. Positive thinking aja lah, mungkin gue lagi sakit, tapi memang cerita ini nyasak banget sih, sumpah. Oke lanjut deh. Kebanyakan cincong gue, kelamaan. Waktu SMA gue tuh punya yang namanya seorang pacar
yang menurut gue dia bisa banget meluk hati gue, sampai seakan gue lupa buat bahagiain gue sendiri. Gue lupa ada hati yang harus dibanggain, ada hati yang harus disenengin, bukan hati pasangan gue doang. Ya hati gue juga lah, tapi salahnya adalah cuman gue doang yang ngerasain, cuman gue doang yang mikir kayak gini, sementara pacar gue dulu nggak pernah mikirin kayak gini. Mungkin ini menurut gue sangat-sangat memalukan di diri gue. Udah gede tapi masih aja bego gitu loh. Jadi waktu dulu mantan pacar gue tuh seneng banget yang namanya jalan-jalan, atau seneng banget yang namanya dibikin happy. Ya pasti yang dibikin happy batinnya lah, bukan nafsu birahinya. Gila apa lu anjir, masih SMA anjir. Oke, jadi dulu tuh gue termasuk orang yang sangat bucin, sangat berharap sama seseorang yang ada di samping gue, sangat-sangat lupa akan hati gue yang lagi sedang berjuang. Dulu waktu pas dia masih jadi pacar gue tuh berpikir segala cara gue harus menyenangkan dia. Gue harus bikin dia tertawa, gue harus bikin dia tersenyum, gak boleh bikin dia nangis. Seenggaknya nama gue gak jelek lah saat jadi pacar dia. Makanya gue berpikir ini tuh bukan gue banget. Jadi waktu itu ceritanya adalah di saat awal-awal upacara, gue inget banget waktu itu pas upacara gue kan tim OSIS. Tim OSIS tuh harus istilahnya siap siaga lah di satu upacara, nggak hanya tim paskibra aja, tim OSIS juga. And then di situ mantan pacar gue sakit dan dia tuh nggak bisa ikut upacara, harus berdiam diri di UKS. Dia tiba-tiba ngechat gue, dulu masih zamannya BBM, seingat gue itu masih zamannya BBM. Dia ngechat gue dan pada tahu nggak, gue disuruh yang namanya untuk nggak ikut upacara, nemenin dia karena dia takut sendirian, karena dia pernah dengar cerita-cerita di UKS bahwa ada setan, bahwa ada laki-laki tinggi besar yang akan ngegangguin, yang akan mencengkerang dia semuanya. Jadi akhirnya adalah ya gue nemenin. Saking kebucinan ya gue lupa dengan hal yang harus lebih penting. Gue lari begitu aja ke UKS tanpa ingat atau tanpa berpikir dua kali kalau gue tuh seorang OSIS. Bukannya gue bangga, bukan. Tapi di sini adalah komitmen lu jadi seorang cowok di depan orang-orang lain, bukan hanya di depan pacar lu, bukan hanya di depan pasangan lu. Jadi kalau gue bilang gue di sini bener-bener bucin, gue datang ke UKS, gue manjain dia, gue bawain kue petantang petenteng dari kantin, diliatin guru-guru, dan kalau ditanya sama guru gue cuma jawab, buat siapa itu? Oh ini pak, bu, buat si ini, dia lagi sakit di UKS. Oh gitu, ya udah, kalau kamu bawa nanti kamu kesini lagi ya. Dan kalian pasti tahu lah Bray, seorang bucin gak mungkin dia akan mengikuti perkataan orang lain, dia akan ngikutin kata hatinya, pasti itu yang terucap.
Di situ singkat cerita, saat gue bawa makanan ke UKS, dia makan, dia tersenyum, kirain sama gue, ternyata enggak bray, ternyata salah bray. Dia tersenyum sama HP-nya, dia lagi chat BBM sama siapa, sama saudaranya yang lagi di rumah. Kampret, kirain gue sama gue. Terus gue nanya agar nggak jadi garing dong bray. Ya kali gue sampai harus garing diam di situ menunggu dia tertawa dengan chat di BBM-nya itu, hanya menatap layar kaca, dan gue gue natap dia yang lagi tiduran. Tapi bukan natap yang macem-macem, masih SMA, sekali lagi masih SMA, gila apa lu. Dan gue ngomong gini, gimana kuenya, enak gak? Terus dia ngomong, iya enak enak. Terus gue ngambil alasan, karena gue pengen tahu dia sayang gak sama gue, dia mikirin gue gak. Gue ngomong gini, aku balik ya, mau upacara. Dan dia bilang, yang pastinya bray, yang gue harapkan terjadi, seorang bucin gitu loh. Dia ngomong juga bahwa jangan, nggak boleh, kamu di sini aja nemenin aku takut di sini serem, ntar ada laki-laki besar, katanya ceritanya waktu itu gitu kata teman aku takut, jangan tinggalin. Oke, kata gue, seneng dong. Terus seneng gue itu cuman sesaat doang bray. Habis itu dia balik lagi ke HP-nya, menatap layar kaca, mengetik dengan suara yang khas kalau di BlackBerry itu. Dan gue cuman hanya bisa memandang sambil berpikir, apa ya, biar gak garing, biar gue juga diajak ngomong kali. Tapi gue belum nyadar bray, gue belum nyadar kalau di situ gue itu cuman berjuang sendiri, dan gue menjadi bukan diri gue. Jadi gue ajak ngobrol, dia feedbacknya cuman gitu-gitu aja, nggak ada hal yang lebih, nggak ada hal yang bermanfaat gitu buat gue. Nggak ada. Dan gue ngelihat dia waktu itu agak sedikit sedih di saat di UKS, karena besoknya adalah dia lagi mikirin ngeluhnya dia di saat masuk ke kelas yang pastinya dia bakal dicengin, bakal diejek, hingga dia bingung harus cerita ke siapa. Anyway, for your information, mantan pacar gue ini adalah sosok orang yang amat sangat manja. Saking amat sangat manjanya, gue gak jadi diri sendiri. Ya, itu dia. Dan dia cerita, aku takut nanti aku masuk kelas, aku bakal dicengin nih, karena kamu tahu, aku kan gak ikut upacara. Dan anyway, gue ngomong dengan sesuatu yang bikin dia lucu, sesuatu yang menyayangkan hati dia, tapi dia lupa gue juga harus disayangin di situ, bukan cuman dia aja gitu loh maksud gue. Dan di situ gue cerita bahwa tenang, santai aja, kalau ada apa-apa nanti aku yang maju duluan, aku yang bakal melindungi kamu. Asik, bucin, menjaga kamu agar kamu gak sedih lagi. Dan semua itu terjadi bray. Singkat ceritanya adalah dia dicengin, dia diolok-olok, hingga dia chat gue di BBM, dia ngomong lagi diolok-olok. Terus gue datang dengan sok pahlawan, gue datang, gue siap-siap jiwa raga buat ngebela dia. Gue ngebela dia dari orang-orang yang istilahnya membuat dia sedih.
Tapi pada dasarnya adalah, sekali lagi gue ucapkan, cuman gue doang di sini, cuman gue doang yang nggak menjadi diri gue di hubungan itu. Karena setelah gue mencoba menjadi pahlawan, dia ya udah gitu aja based on ya, sama sekali nggak ada lagi yang dia pikirin. Dia kembali lagi bersama teman-teman dia, pastinya adalah bikin dia seneng, bikin dia ketawa tanpa harus ada hadirnya gue. Dan gue di situ merasa sudah mulai yang namanya, kok jadi bukan gue yang bahagia juga ya. Kenapa di saat gue berjuang malah teman-temannya yang bahagia, malah cuman teman-temannya yang senang, kenapa gue enggak? Kenapa di saat gue setelah selesai berjuang dia nggak ngehampirin gue, dia nggak bercerita ke gue bahwa terima kasih ya karena lu, gue udah seneng lagi karena lu udah lindungin gue. Itu nggak ada, Bray. Dan gue pikir bahwa gue masih belum terlalu bego, jadi gue lanjutin hubungan tersebut. Waktu itu terjadi lagi bahwa pelajarannya di jam yang sama, cuman beda kelas, dan dia lupa bawa buku paket pelajaran tersebut. Seingat gue itu buku paket mata pelajaran, kalau nggak salah sosiologi ya. Jadi dia ngechat gue bahwa dia lupa nggak bawa, dia lupa karena di rumah ketinggalan. Dan ngepas banget karena jamnya berbeda, cuman pelajarannya ada sama gitu loh. Dan lu tahu, Bray, apa yang gue lakuin? Ya, jadi superhero lagi, soal-soal bahwa gue meminjamkan dia buku paket hingga dia lupa buat balikin ada kelas. Padahal gue udah ngomong sama dia, nanti kamu balikin ya bukunya karena aku juga ada kelas. Terus dia ngomong, iya siap nanti aku balikin, tenang aja nanti aku ke kelas kamu. Terus ya udah, di saat dia selesai kelas dan gue lagi mulai dengan kelas itu dengan guru yang dari kelas dia datang ke kelas gue, and then tiba-tiba gurunya minta bahwa ngumpulin buku paket karena ada tugas yang harus dikumpulin. Sudah pasti gua disetrap. Kenapa dia nggak datang ke kelas gua, dia nggak ngasih buku paketnya. Akhirnya gua disetrap, dan gua kira disetrap depan kelas, nggak taunya gua suruh jalan jongkok di depan kelas sampai ke ujung lorong. Dan itu terjadi sampai pelajaran guru itu selesai. Dan pas banget di saat pelajaran guru itu selesai, datanglah dia, sang putri yang sangat amat gua lindungin, yang sangat amat gua banggain di hati gua. Dengan gampangnya, dengan ketawanya dia bilang, "Hei, sorry ya, aku lupa buat balikin, maaf ya." Dan gue gak bisa marah, gue cuman bisa, ya udah nggak apa-apa, santai aja kok, pelajarannya juga udah selesai, jadi boleh kamu balikin buku itu, tenang aja nggak apa-apa. Terus dengan singkat cerita bahwa gue kira di situ dia bakal seenggaknya ya ngajak makan lah ke kantin karena waktu itu udah istirahat, atau nemenin gue lah yang lagi kecapean, dilapin kepala gua pakai sapu tangannya dia, atau enggak dipupuk pundak gua. Seenggaknya dia ngomong, tenang ada aku kok, kamu gak sendiri, aku masih support kamu.
Ya, cuman pikiran gue doang. Sekali lagi imajinasi gue doang itu nggak terjadi. Anjir, dia cabut gitu aja, Bray. Cabut gitu aja turun ke bawah dan melupakan bahwa dia melakukan salah. Dan di situ saking amat teramatnya gue lelah untuk bertahan karena gue masih pacaran bukan pasangan. Ya, seperti yang di podcast sebelumnya, kalau lu masih pacaran mendingan lu mikir lagi. Kalau lu udah pasangan baru deh lu berpikir dua kali. Di situ jadinya adalah ya udah, gue putus, gue capek, gue lelah dengan hubungan itu. Setelah gue putus, sebelumnya pacaran dengan yang lain ya berlangsung seperti biasa, masih ada hal-hal kayak gitu, hingga orang seperti dia datang lagi di saat gue kuliah. Ya, benar, bagus, baik. Dia datang mirip kayak dia, sosoknya hampir mirip, hatinya, sifatnya 100% sama. Dan gue juga bingung kenapa gue kepincut orang seperti dia, kenapa gue kepincut hal-hal seperti dia. Dan gue menjadi bucin lagi, back to the nature. Gue kembali waktu itu pas di kuliah. Singkat ceritanya adalah gue satu kelas sama dia. Satu kelas, ada salah satu pelajaran gue satu kelas. Dan gue berjuangnya dengan cara membawakan sebuah tugas yang dia gak kerjain. Ya, udah kayak budak. Ya namanya juga bucin. Ya udah budak cinta lah. Apa aja lu lakuin, apa aja lu pikirin, harus bikin dia senang. Di situ dia senang banget tugasnya dikerjain terus tiap mata kuliah itu. Hingga gue lupa bahwa gue tuh lelah dan begonya, sangat-sangat begonya gue tetap bertahan karena mungkin dia ini yang terbaik. Gue di situ ngerjain tugasnya dan paling dia cuma ngomong makasih. Dengan kata-kata makasih, menurut gue nggak semua selesai gitu aja. Masih banyak, Bray. Masih banyak banget yang lebih dari kata-kata makasih. Seenggaknya ada feedbacknya lah. Feedbacknya seenggaknya ngajak jalan kek, seenggaknya bilang makan bareng kek. Ini cuma makasih ya, semua orang juga bisa makasih setelah dia dikasih sesuatu. Tetap nggak bisa berubah. Buat bucin ya bucin, bukan jadi gue. Ya emang udah diri gue itulah. Waktu itu salahnya adalah dia selalu cerita tentang seseorang yang pernah mengisi hati dia dan di brainstorm ke gue, dicuci otak gue bahwa dia senang dengan tipikal cowok tersebut. Tipikal cowok yang selalu ada, tipikal cowok yang selalu manjain, dan tipikal cowok yang selalu bawa makanan ke kosan setiap pagi. Karena based on mantannya adalah seperti itu. Anyway, kalau ngomong kosan pasti seneng dong. Namanya cowok ke kosan cewek, apa sih yang dikejar kalau nggak tentang ya itu, tentang itu, bener. Tapi nyatanya salah, nyatanya amat teramat salah. Gue datang ke kosan, yap bener Bray, gue datang ke kosan cuman ngasih makanan dan gue pulang. Nggak boleh disuruh masuk karena sama penjaga kosan ya alasan dia nggak boleh suruh masuk. Tapi dengan 1000 alasan gue udah ngomong bahwa yang lain boleh masuk, kenapa aku nggak boleh? Atau ada orang lain ya di dalam?
Dia selalu jawabannya sama, enggak ada orang lain, enggak ada siapa-siapa, udah balikin, makasih ya makanannya, nanti di kelas kita ketemu lagi, kata dia gitu. Ya oke. 3 bulan, 6 bulan gue berjalan seperti itu. Pagi-pagi melek, ucap-ucap mata, cuman buat nyari tukang bubur, nyari tukang nasi kuning di depan wilayah kampus gue. Nah dia suka makanan itu, tapi dia nggak mikirin capeknya, perjuangannya, dia cuma mikirin hatinya. Dan begonya gue, kenapa gue seperti itu? Bucin. Gue senang dengan hal-hal itu, gue senang bikin dia ketawa, gue senang di saat dia tersenyum. Itu udah anugerah banget. Memang bucin tuh merusak semua sih menurut gue, tapi ya mau gimana ya, kalau lu nggak belajar dari bucin itu lu nggak akan bisa jadi sekarang, nggak akan bisa memimpin rumah tangga lu, nggak akan bisa sebagai cowok yang berdedikasi, punya harapan tinggi untuk keluarga kecil lu. Lu nggak bisa memimpin, lu nggak bisa ngasih wejangan ke istri lu. Ya lu harus jadi bucin dulu, istilahnya itu ilmu tingkatan lu sebelum lu jadi orang yang bener. Anjir. Ya itu sih, hubungan di cinta tuh nggak hanya tentang lu suka, tapi lu ada ilmu-ilmunya, ada trik-triknya juga lah. Singkat ceritanya, setelah gue sering ngasih makanan, gue kira cuman itu aja. Gue kira cuman ya udah berlandaskan makanan gue bakal bertahan lama, tapi ternyata enggak, bray. Ternyata sama sekali salah. Selebihnya bahwa gue itu harus yang namanya nganterin dia. Nganterinnya kemana? Nganterinnya ke stasiun buat pulang, bukan nganterin ke mall. Gue seneng kalau ke mall, ini nganterin ke stasiun cuman buat dia pulang. Iya ya, emang kenapa bang nggak pernah jalan-jalan ke mall? Pernah sih jalan-jalan ke mall, apalagi nonton, pernah ya, cuman dia pengen buru-buru pulang gitu. Entah kenapa, ada setan kali di mall, atau diikutin sama jurik meren teuing orang lain. Tapi yang pasti adalah ya udah, di mall tuh cuma sebentar, nggak kayak di stasiun. Di stasiun gue sering nganterin dia, dan ya harus tahu di stasiun itu bukan cuma nganterin, beli tiket, bungkusin barang-barangnya dia. Ya seperti itu, bray. Jadi kalau bisa dibilang ya, gue ngebanggain dia, gue bikin hati dia senang, gue bikin senyum di saat dia naik kereta, dia dada-dada, gue kan senang kan tuh, senyum, seru gitu diajak kayak gitu kan. Tapi setelah dia udah cabut gitu aja dengan keretanya, gue pulang dengan kendaraan gue, sedih banget. Sedih bukan karena kehilangan, sedihnya bukan karena dia pulang ke kampungnya, tapi sedihnya adalah ya lu tau lah, bray, kok gue bego banget ya, kenapa dia doang yang bahagia, anjir. Kenapa dia doang yang bisa dada-dada di sana dari jauh dan cuman bilang makasih ya udah bantuin, sementara gue cuman bisa berdiam diri, cuman ngerasa bahwa kok gue nggak kayak gitu ya, kok gue nggak bisa kayak dia, kok gue nggak jadi diri gue, kok kenapa harus seperti ini. Banyak banget tentang kok. Makanya gue bingung. Di situ gue ngambil pelajaran bahwa ternyata gue kepikiran flashback sama mantan gue di SMA yang menjadikan gue bukan jadi diri gue cuman buat nyenengin orang lain. Tapi by the way, positifnya, bray, ada loh di sini, nggak hanya ruginya. Jadi positifnya adalah bahwa sebuah kenangan itu kan ada, sebuah memori itu ada, pastinya ya bisa dibilang dia punya kenangan tentang gue, dia punya kenangan buat minta gue balik. Ya, yap, itu benar.
di saat gue waktu di SMA ataupun waktu di kuliah waktu itu, mereka minta gue balik. Mereka minta, kamu mau gak sama aku lagi? Gak ada loh cowok kayak kamu yang baik banget. Gak ada loh cowok kayak kamu yang bisa bawain aku makanan tiap hari, senyum, murah hati. Sumpah gak ada, please balik sama aku tetap mau jadi pacar kamu, aku tetap mau ikut dalam hidup kamu, aku tetap mau bersusah payah sama kamu. Apa lu bilang? Susah payah? Otak udang emang. Susah payah dari mana? Gua doang yang berusaha. Tidak, itu cuma di pikiran gua gak berani ngomong. Dan balik lagi, gue tetap bucin dan gue cuma senyum tanpa marah, tapi ya tidak ikut andil dalam hubungan itu lagi karena gue udah lelah. Dan gue menjawab, makasih buat semuanya, aku ingin fokus belajar, makasih ya, kamu juga terbaik buat aku dulunya. Ya, bucin selalu seperti itu. Tapi positifnya, gue dikangenin, dan itu bikin gue bangga. Bangganya cuma sehari, perjuangannya 2 tahun 3 tahun. Gila, bucin banget gue. Aduh, ya itulah cerita gue. Mungkin kalian bisa ngambil positifnya bahwa kalian dikangenin, tapi negatifnya kalian jadi babu. Tapi lu ambil yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya lu buang, lu pelajari dari apa yang terjadi di hidup gue. Oke, kalau lu mau cari cerita Ijong Podcast, lu bisa cari di Spotify, klik kolom search, terus tulis Ijong Podcast, pasti ketemu. Dan lu cari cerita yang lu senang. And akhirnya, see you next time. Safety and bye-bye.